Halo, Di mana, Bang? kelas di MK ada berapa? A, B, sampai C nggak? A, B aja. AB kayaknya. Oke, A, B. Tes tes satu dua tiga, ada dengar suara aku. Dengar bang. Oke. Ada bang. Udah mulai nih, Rek. Udah bisa mulai. Oke. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita praktikum APL yang akan dibimbing oleh dua angkatan 18. Di sini ada abang sendiri, Muhammad Rida. Panggil Rida boleh. Satu lagi ada Hoki Chandra namanya. Oh, panggil hoki aja nanti. Emang. Ya, bisa dipanggil Hoki berarti ya. Jadi kami angkatan 18, jadi kalau kalian kita cuma beda 1 tahun maksudnya, jadi nggak perlu segan-segan. Juga di kelas kalau kalian mau on cam lebih disarankan, cuman kalau off cam nggak apa-apa juga. Cuman karena hari pertama ini biar kita kenal semua, kalau boleh on cam aja, bentar doang soalnya. Ya biar kenal aja nih. Kalau nggak ketemu di jalan sombong dikira nanti, padahal memang nggak kenal. Nah, untuk hari pertama ini kita cuman bakal kontrak kuliah aja, kontrak lab aja, kontrak praktikum, penilaiannya gimana, sama nanti mungkin kita adain sesi Q&A aja dikit ya. Q&A-nya bebas, mau review materi ataupun Q&A seputar mata kuliah ini. Mungkin Bang Hoki lagi di laptop nggak nih? Lagi pegang laptop? Yoi. Atau boleh tolong share screen untuk ini Oke. kontrak kuliah kita. Bentar ya. Oke, udah kelihatan semua nih kan? Oke.
Monggo Rida atau aku yang buka? Boleh. Bentar. Kita suruh join lagi, oke. Tes. Oke. Oke. Aku share screen gini. Nah, bentar ya. Oke, coba ngomong Rin. Cek. Oke, aman. Udah, let's go. Ini aku yang ngomong ya? Boleh. Oke, selamat pagi untuk adik-adik sekalian. Kita santai ya ngomong kontrak kuliah. Jadi ini kontrak kuliah kita nanti kan bakal pastinya ada tugas ya. Lalu kita bakal ada juga absen kalau kalian mau. Lalu kita ada UAS kan sih sama UTS. Tergantung kesepakatan sih. Kalau mereka mau ada, cariin. Kalau UAS wajib sih, UTS ya, opsional. Aku UASnya tuh kayak project gitu. Dari kalian sendiri gimana? Kalian mau UTS UAS atau nanti UASnya jadiin project aja gitu? Gimana? Kalau proyek tuh Bang, dia dari awal sampai akhir selesai sampai akhir atau tok di akhir nanti dikasih proyeknya gitu Bang? Biasanya sih bakalan ada ini ya, kayak vision dulu lah ke depannya mau bikin apa. Jadi kemungkinan besar dari awal ya. Nah, jadi gimana nih dari kalian nih? Kalian maunya UTS, UAS atau project? Kalau proyek Bang berkelompok atau solo? Project gimana Rit bagusnya? Berkelompok apa persorangan ya nih? Berdua ya? Maksimal berdua. Berkelompok lah berarti. Gimana? Yang mana yang kalian pilih? Hello. Ini masih bangun semua nih ya? Ada sarapan kan? Jangan lembek-lembek kali ya. Ini aku panggil ya satu orang ya. Munawara, gimana pendapat Munawara? Mau project atau UAS UTS aja? Kalau misalnya ada UTS biasanya gimana Bang? Dikasih soal atau project juga? Biasanya kalau UTS itu bisa aja kasih soal dan bisa aja kasih project, tapi projectnya nggak sesulit yang project kok aja.
Karena kan pastinya cuma beberapa minggu lah, beberapa minggu. Kalau misalnya project kok kan dari awal. Gimana? Kalau dari Muna mungkin UAS saja, Bang. Ada uang UTS saja ya. Jadi UAS saja. untuk info kalian nanti di lab di kelas di MK juga bakal project sih. Jadi kalau kalian Ya. pilih project juga di sini dua-dua project kalian. Ya betul. Lupa aku bilang. Nanti kalian waktu masuk APL bakal ada project juga tentang OOP. Nah, gimana nih? Ini aku kasih waktu 3 menit lah buat kalian bahas. Jadi jam 8.42 udah harus jawaban ya. Kalian mau UTS, UAS, atau mau project kalian. Ini nggak berani ngomong buka mic nih, ngomong di chat boleh juga. Biar cepat kita nih. Karena... Masuk sih Bang. Gimana? Saya mahasiswa PMM dari Universitas Muhammadiyah Gresik, ikut mata kuliah APL ini. Kalau ada proyeknya sih jujur keberatan sih Bang, karena saya juga tidak di Aceh sekarang. Oh, oke. Sebenarnya jarak bukan kendala sih di sini, karena project yang bakal kita kerjain juga sifatnya coding kan, nggak ada ketemu sama sekali juga nggak masalah. Dan juga bisa meet berdua atau ya dengan anggota kelompok, atau bagi tugas dari awal terus akhir selesai, itu terserah kalian. Artinya projectnya itu nggak akan menyulitkan kita untuk ketemu satu sama lain gitu di dunia nyata, di dunia maya pun bisa. Ya gitu sih. Cuman beratnya pasti di ininya, nanti kalian bakal punya project juga di mata kuliah di MK. Jadi itu kekurangannya sih kalau kalian pilih project. Ya betul, dan kayak Bang Rida bilang. Nah kalau kalian jauh pun, entah kalian sampai di ke Sydney sana pun kalian daring di sini nggak masalah juga sebenarnya. Karena nanti kalau misalnya dalam pembelajaran belum bisa, nanti akan masuk kelas belajar dari awal juga. Iya, yang paling sulit tuh mungkin itu aja lah kayak Bang Rida bilang, nanti di kelas bakal project, ya di lab ada project nanti. Cuman enaknya kalau kalian pilih project ya kalian bisa dari awal udah kerjain gitu. Jadi gimana, semenit kayak gini, UTS, UAS atau project? Ayo. Kena Bang Rida. Maksimal 2 orang deh. Kalau lebih dari 2 orang udah nggak maksimal lagi tuh. 2 orang juga sebenarnya kurang maksimal ya. Pasti kalian akan ada yang tumpang tindih. Oh dia biar dia aja kerjain deh. Itu 2 orang ya, apalagi 3 orang nanti. Oh biar dia aja dikerjain deh. Paling pas 2 orang sih. Projectnya kira-kira buat gimana Bang? Jadi produk jadi gitu atau gimana kira-kira? Nanti di APL ini kan kita bakal belajar arsitektur. Misal di MK udah dapat belum materinya tentang desain pattern? Udah masuk belum? Kayaknya. Udah. Misal katakanlah di awal kalian dapat dekorator pattern gitu kan. Nanti seiring waktu kalian juga bakal nambah tuh banyak pattern-pattern yang bakal diajarin. Nah, kalian bakal implementasi yang itu, jenis-jenis patternnya dalam studi kasus. Kalau selama ini kan studi kasusnya tuh dalam dikasih sama bapak ya, misal bebek gitu atau ayam gitu. Nah, nanti kalian bakal cari studi kasus sendiri gitu, implementasi dengan desain patternnya. Untuk studi kasusnya bebas, produk jadinya itu dalam bentuk CLI aja, bukan user interface. CLI-nya itu cuma input-input lewat command prompt aja, lewat CMD. Gitu outputnya sih. Berarti kayak buat back end aja gitu Bang. Ya, benar.
Kalau yang sama Bapak gitu juga atau harus buat sampai front end gitu dua-duanya? Itu juga. Itu juga. Ya, mungkin kalau di MK lebih syaratnya mungkin lebih ribet ya. Mungkin di lab kita coba sederhanain aja nanti. Nah, kalau di MK itu tahun lalu ya, kalau nggak salah yang PPL ya, itu abang kasih tugas sama bapak di POP juga. Tapi yang diperiksa itu bukan hanya eh, apa yang kalian hasilkan dari code itu, tapi bagaimana cara kalian mengimplementasikan code itu dengan baik dan benar juga. Bagaimana kalian mengetik code kalian dengan baik ya, penggunaannya di mana dan penempatan yang tepat di mana, itu dinilai sama bapak juga, termasuk bagaimana cara kalian presentasi nanti, itu yang bikin lebih ribet ya sebenarnya. Dari segala aspek nanti kalian nilai semua, jadi ya kalian berusaha dengan baik lah sama bapak nanti, tapi tenang aja, bapak tuh baik kok ya, kalian slow-slow aja, jangan tegang-tegang kayak bapak. Oke, dan udah 8.4 nih, gimana? Jangan. Yang pertama jangan mirip dengan MK, yang kedua jangan mirip dengan punya cutting ya. Kita tahu apa project punya cutting dulu. Bukan cuma cutting angkatan kami, cutting angkatan setelah kami juga tahu. Soalnya kami juga minta. Itu deh. Contoh ya, mungkin di chat nih ada link punya abang dulu nih. Project punya dulu. Mungkin coba bisa dibuka biar mereka ke pikir punya gambar. Ini contohnya nih. Lihat aja sih code-nya. Apa perlu dijalanin, biar mereka jalanin sendiri aja nanti. Wah, ada pet. Langsung di GitHub-nya aja buka. Aha. Code-nya itu pendek-pendek, ya kayak gini nih. Cuma nanti konsepnya yang harus dimengerti. Ya, coba mungkin file lain yang di mungkin readme-nya aja, lihat readme-nya. Nah, di sini abang dulu buat kayak aplikasi mental health gitu, tapi versi CLI-nya dengan Bang Riko di sini. Apa itu Lumna? Mungkin bisa dibaca di sini. Nah, di poin keduanya itu ada design pattern. Itu abang di sini pakai 3 design pattern, state pattern, iterator pattern, sama singleton ya. Di sini singleton design state pattern-nya itu diimplementasi ke stress meter. Ini untuk mengukur tingkat stres seseorang. Dengan terus iteratornya diimplementasi ke phone book dan stress meter juga. Singletonnya di artikelnya, karena di situ ada artikelnya. Mungkin kalau kalian mau ngetes bisa aja cara run tuh di bawah, langsung aja nanti run sendiri untuk tahu hasilnya. Code-nya juga bisa diulik-ulik sebagai contoh aja untuk gambaran. Jadi gimana, kalian mau pilih project atau apa?
UAS aja. UASnya itu dalam bentuk project pastinya, nggak akan dalam bentuk ini. Ya, tapi yang jelaskan nanti UAS kalian tuh nggak akan seribet project toh. Ini ada UTS nggak, Rin? Kalau mereka mau ada UTS, kita buat UTS. Kalau mau nggak mau, nggak usah kita buat. Ini kita nggak diskusi ini. Mana kalian nih? Ada UAS mau UTS lagi nggak? Kalau ada UTS, pasti UASnya itu udah lebih ringan. Kalau nggak ada UTS, pasti UASnya jadi lebih berat. Itu konsekuensinya. Terus satu orang jawab, yang lain kemana? Mau UTS juga? UTS UAS bang. UTS UAS ya. Oke, coba satu suara lagi coba. Siapa? UTS bang. Oke. Ini ada bilang UAS aja. Pas pula nih 3 orang ngomong UAS aja. 3 orang, 3. Satu lagi yang mau bilang UTS aja. Kalau misalnya nggak ada orang lagi, tambah UTS. Ayo bersuara, jangan diam-diam saja. Nadia Sofia. Oke. Ada 4 nih. Coba satu orang lagi. Siapa lagi nih? Ayo. Kita pemungutan suara sekalian, demokrasi. UAS. UTS UAS. Oke. Pausan. UAS kok 8 nih. UTS-nya 6 aja. Kalau bisa open mic kalian, jangan chat. Ngapun cam, ngapun mic nih. Ribet nih. UAS juga. Oke, UAS 9 nih dah. Ini kok sampai 10 UAS berarti gas UAS kita ya, nggak ada UTS. Absennya jangan lupa diisi ya. Nah, ya tuh, Bang Rida ada kirim form juga, kalian jangan lupa isi. Oke, berarti UAS ada 11. Ini ada yang isi 2 kali nih, janganlah 2 kali nih. Capek kami hapusinnya nanti. Oke, berarti berhubung kita UAS ada 11, UTS ada 6, ini 55 orang. Ya. Berarti kita gas saja UAS ya. Nggak ada lagi mau. Berarti kita ada UAS aja. Untuk PR ada, kan ada tugas harian biasanya kan? Tugas harian? Kalau mau buat aja terus. Kalau mereka nggak mau ya kita hapus. Minimal ada 3 lah poin penilaian di sini. Kalian mau ada tugas harian nggak? Atau kalian cuma mau PR per minggu aja? Tugas per minggu aja gitu? Biasanya kan untuk tugas itu Bang Rida ada kasih tugas harian. Jadi kalian dikasih tugas untuk mengingat apa yang udah dipelajari hari ini. Jadi nggak nanti tiba-tiba lupa aja gitu. Biasa Bang Rida kayak gitu deh. Kalian cuma itu biasanya, cuman kalau luar biasanya nggak tahu gimana ya. Oh, jangan Rida. Free. Kalau dari kalian sendiri gimana? Mau nggak ada tugas nanti ya kalian pelajari lah apa yang telah dipelajari hari ini gitu. Mengingat kembali lah tugasnya. Oh, Siva. Usah per harian. Rahmatillah apa Ibu? Per minggu aja bang, jangan per hari. Per minggu jangan aja. tiap, Per hari. jangan selalu. Iya, ngapain per hari? Enggak, jangan tiap masuk gitu. Yang lain kayak gitu juga. Farid, gak usah juga. Oke. Yang lain kayak gitu juga. Dafa kemana? Ya bang, setuju bang. Ngebos nih suaranya. Oke. Setuju sama Rahma bang. Iya, saya setuju juga. Oke, good. Berarti tugas absen mau UAS aja ya. Oke, aman. Nah, sekarang kita ngomongin nilainya. Nah, jadi kan kita terbagi 3 nih. Ada 1% nih kan. Nah, kalian mau nilai absen kalian berapa persen, tugas kalian berapa persen, UAS kalian berapa persen. Biasa UAS lebih tinggi sih.
Cuman kalau kalian mau absen kalian 90% boleh juga, tapi ya kalian nggak sekali nggak masuk hilang nilai kalian A, dijamin. Kalau saran abang absen tuh nggak usah ada juga, nggak usah ada aja. Ya. Kita pun nggak susah-susah rekap absen kalian nih. Betul sih, betul. Kenapa nggak kepikiran dia dulu? Aku susah di absen sama ini. Nah, gimana kalian? Perlu ada nilai absen nggak nih atau nggak usah? Cuma tugas UAS saja, berarti 50-50 nilainya. Perlu ya, oke. Absen tadi. Oke. Nah, jadi absen nih, anggapan ini awal 10, 30, 40. Nah, ini nilai awal kalian lah, tidak. Gimana? Cocok nih. Tugas 30%, absen 30, UAS 40. Ahmad Zaki, absen 10% aja, oke. Kalau ini kan berarti anggapan tambah 10 sini, tambah 10 sini. Nah, ini 50-nya. Ini tugas 40%, absen 10, UAS 50%, aman? Kayak tadi aja, Bang. Kayak tadi aja? Ya, kayak tadi pas di awal, Bang. Yang pilih 30% berapa orang? Ada yang 10, ada 30. 20 boleh? 30, Bang. 30, Bang. Ada yang 20, ada yang 30, Bang. Oke. Nah, ini ada 3 nih, kalian pilih mana? Dua atau 3? Atau mungkin kamu ubah lagi? Nah, banyak pilih 30% untuk absen. Gimana nih? Ini udah ada 4 orang. 5 orang. Coba satu orang lagi yang pilih 30 nih, kita gaskan 30%. 30, Bang. Ya. Oke, berarti catat lagi tadi 30 ya. Ini nggak ada yang ini kan, buka mic lagi kan? Nah, oke, berarti aman kita begini ya. Untuk persentase kuliah, tugasnya sama UAS aman tuh. Tugas 30, UAS 40. Atau mau dibalikkan enggak? Tugasnya 40, UASnya yang 30. Gimana yang lain? Udah oke ya? Gimana? Atau UAS dikasih 60%, tugasnya 10. Udah pas tuh, Bang. Udah pas ya? Yang lain udah pas juga? Iya, Bang. Iya, Bang. Kayak gitu aja. Oke. Berarti kita udah pas semuanya ya. Oh, ini kok buka WA di sini bahaya. Aku kirim nanti ke grup lah. Kalau begitulah, aku kirim ke grup. OSS. Oke, kurang lebih ini aja Rida untuk persentase nilainya. Kayaknya orang udah sepakat semua juga. Oke, tugas 30. Absen 30, UAS 40. Oke ya. Udah sepakat semuanya? Oke. Nah, sekarang karena kita udah sepakatin kontrak kuliahnya, kita belum masuk ke materi hari ini. Cuman kita bakal Q&A aja, review mau seputar object oriented boleh, atau seputar mata kuliah ini boleh. Cuma belum berhubungan dengan materi. Kita buka Q&A berapa menit Dok nih? 16 menit aja cukup deh. Ya, aman. Karena di kelas pasti banyak kalian butuh untuk object oriented konsepnya ya. Jadi kalau kalian belum mengerti, kalian bakal susah untuk ngikutin
mata kuliah ini. Jadi pastikan kalau kalian belum paham, mungkin kita bisa bahas di sini dulu. Kita 15 menit lah. Yuk dibuka sesi bertanya. Yang mau bertanya silakan. Nggak ada mau coba bertanya nih, mungkin apa yang paling sulit bagi Bang Rida saat menyelesaikan proyek saat itu? Mungkin kalau kalian mau tahu, jadi kalian bisa mengerti nih paling mana, bagian mana yang paling sulit, jadi bisa kalian pelajari lebih lagi. Nah, gimana nih? Ada yang mau tanya gak? Gimana? Java. Ya, Java ya. Ya, Java, nggak ada yang lain. Karena kita PBO kemarin kalian juga pakai Java ya kan. Bagusnya pakai Java aja. Nah, jadi kan ini sedikit informasi lah buat kalian. Apa umpamanya OOP itu bagaimana lah kalau abang bilang ya. Mudahnya itu OOP itu kayak kalian mengambil beberapa bagian, lalu beberapa bagian itu kalian gabung dan ciptakan jadi satu hal. Misalnya kayak roti misalnya. Nah, roti ini objek kalian ya. Ya nggak? Roti ini apa yang mau kalian buat lah. Nah, setelah itu pasti ada beberapa bagian yang kalian perlukan untuk bikin roti itu. Nah, kalian pasti perlu yang namanya telur, campur sama tepung, campur air, dan lain sebagainya. Nah, tepung, air, dan telur itu membentuk si roti itu. Nah, keempat hal itu adalah OP. Nah, si roti itu nanti jadi hasil kalian nanti di akhirnya, code-nya kalian. Kurang lebih umpamanya seperti itulah mudahnya. Kalau dalam code abang jelasin susah, karena kurang paham menjelaskan juga. Kalau soal jelasin code, Bang Rida dewanya. Jadi monggo lah. Berhubung masih ada abang S ini, tanyakan terus yang penuh-penuh. Ke depan kita nggak akan ulang apa itu interface, apa itu abstract class, apa itu class. Kita nggak akan ulang itu lagi ya. Jadi kalau kalian mau diulang ya di sini waktunya nih. Lebih tepatnya nggak gitu sih. Bukan apa yang dipelajari PBO. Memang ini PBO versi 2 gitu. Memang ini PBO-nya sendiri. Cuman dengan sedikit dengan gaya, PBO dengan gaya gitu. Kalau PBO yang dulu kan kita ngasal ngoding aja. Oh ini dengan pattern, dengan desain pattern. Bang, boleh tanya tentang bahasa pemrograman Java-nya itu sendiri. Ada masalah yang sampai sekarang belum mendapat solusinya, Bang. Coba kita diskusi bareng apa tuh? Ini kan di bahasa Java kan untuk scan user input kan kita pakai kelas scanner. Misalnya kita buat nama objeknya itu kan input lah kan, scanner input dengan scanner new scanner dalam kurung system.in. Nah, jadi kan kita buat objek yang namanya input untuk nge-scan. Nah, objek input ini pertama kita gunain untuk scan untuk input integer, lalu kita pakai juga objek yang sama untuk input karakter, lalu kita pakai objek yang sama itu untuk input string dan tipe-tipe data yang lain. Nah, saya punya permasalahan ketika kita udah pakai objek ini untuk nge-scan integer atau double gitu, lalu kita pakai untuk scan karakter scan string gitu, nanti ada masalah nggak kebaca, Bang, atau malah kebacanya lebih gitu. Itu pernah dapat masalah kayak itu, Bang? Bang belum pernah sih, mungkin Saiful apa Sani nih? Saiful punya real case-nya yang bisa ditunjukin sekarang. Mungkin kalau bisa share screen boleh kita coba lihat. Oh, belum, Bang.
belum dipersiapkan itunya, contoh. Tapi Saiful pernah ngalamin gitu? Pernah, dan lumayan sering Bang. Hmm. Gak ingat gitu, tapi untuk sekarang gak ingat, untuk sekarang. Sendiri nggak pernah sih itu. Nggak bisa ngeramal juga, kenapa ya? Karena kita belum lihat code study case-nya gimana. Mungkin nanti kalau udah dapat bisa kita diskusi code-nya gimana. Baru kita tahu gimana apa yang salah mungkin. Kayak gitu aja sih apa yang bisa Abang bilang sekarang. Karena nggak ada case study-nya, code-nya, Abang nggak bisa ngeramal sih. Oke, nggak apa-apa Bang, nanti mungkin saya izin chat Abang ya kalau dapat masalah itu Bang ya. Oke. Makasih Bang. Sama-sama, yang lain. Tahu? Boleh. Boleh. Sambil cari, mungkin yang lain punya pertanyaan. Mungkin kalau nggak dapat code-nya kita bisa lihat contoh di Stack Overflow aja kalau mau nih. Nah, di sini ada yang punya case yang sama. Katanya dia setelah ngebuat scanner next in, terus buat scanner next line untuk input string gitu, tapi nggak kebaca gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena scanner the next in ini dia di akhirnya tuh tidak ditambahin /n atau new line. Jadi untuk nerima scan nggak cuma next in sebenarnya sih, apapun selain next line, kalau kita input dia nggak akan ngebaca /n. Nah, kecuali kita tambahin kayak gini nih solusinya nih, kayak dibilang sama apa tadi namanya Mizuar ya. Jadi setelah next in kita tambahin next line ini, fungsinya apa? Nambahin /n di akhirnya biar dia turun ke bawah gitu inputnya, baru bisa input lagi. Memang di Java-nya gitu, karena next in ini bukan cuma next in ya, tapi selain next line ini baru itu next float apa itu, dia nggak nambahin /n di akhir inputnya. Tapi kalau next line dia nambahin gitu. /n ini kayak enter lah bisa kita bilang gitu. Kalau misalnya kita nginput integer 12, kita klik enter,
Dia sebenarnya di akhirnya itu nggak ada slash n walaupun kita tekan enter sendiri. Yang nambahin slash n itu cuman next line ini. Mungkin itu jawaban yang awamnya, mungkin jawaban yang awalnya gitu sih. Setelah kita baca beberapa menit. Jadi solusinya kayak gini tadi ya. Kalau ketemu lagi setelah input next line aja gini nih. Untuk nambahin slash n di belakangnya. Oke. Apanya sih banyak pertanyaan tentang POP ya. Karena jangan sampai nanti waktu kita nge-lab minggu depan kita buat satu interface, terus abang tanya misalnya di satu orang di Dava misalnya interface itu apa, terus nggak kok belum tahu. Bang, tanya di luar ranah kita di APL-nya boleh, Bang? Apa tuh? Di semester berapa nih? Di semester 5 nih, dengan ambil semua mata kuliah bidang RPL plus MK wajib, itu ada nggak mata kuliah yang outputnya tuh berupa pembuatan web gitu, Bang? Untuk semester 5. Semester 5 nggak ada. Semester Nggak ada. 6 ada. Oke, Bang. Semester 6 ada PPL namanya. Project Perangkat Lunak. Di sana kalian bakal belajar, kalau misalnya kalian milihnya Pakkur ya, tapi cuma Pakkur sih dosennya kalau waktu abang dulu. Mungkin kalau semester depan kalian udah beda ya nggak tahu. Kok Pakkur dulu ngajarnya Node.js, Django, sama React kayaknya. Ya React. Node.js lah. Berarti untuk semester 5 dan semester 6 ini cuma satu MK tuh yang outputnya web, Bang ya? Semester 6. Semester 5 nggak ada. Semester genap masalahnya kan. Kok semester 5 nggak ada sih outputnya web. Bentar. Kayaknya ada deh. Perangkat lunak berbasis. Tapi waktu itu lab. Oh, enggak. Sorry. Itu semester lalu. SDA, struktur data algoritma. Cuman kalau kalian ada ngambil penelusuran informasi, ada yang ngambil. Ada, Bang. Itu bakal web akhir jadinya kalau di labnya. Tergantung ininya juga sih, tergantung aslabnya juga mau nyuruh apa gitu. Kalau kami dulu disuruh buat web search engine sederhana. Ya, backend ya. Sama kayak PBO dulu di sebelum UTS. Kan projectnya juga gitu ya. Backendnya doang gitu. Kalau di UAS kan ada yang udah pakai user interface. Kalau ini cuman itu doang gitu. Oke, kita coba jalanin aja kali ya yang project Bang tadi ya. Ya, di
Ini contohnya nih. Jadi kayak gini doang gitu. Ada menunya misal. Tapi ini cuma contoh ya. Kalian bebas kreatif mungkin buatnya gimana. Kalau ini tampilan sederhana doang gini. Misalnya kita klik satu nih, read some article. Nah, ini ada daftar artikelnya. Misalnya kita pilih satu, nah, muncul judul sama artikelnya. Terus kalau kita ini lagi pilih dua, misalnya psikolog number phone book, nah, muncul gitu. Terus kalau misalnya kita pilih tiga, dia bakal nanya pertanyaannya, apa kamu sering overthinking? Yes. Memiliki teman dekat? Nggak ada, kita no lab. Kita sering chat curhat dengan teman orang tua? Oh tidak. Nah, your stress level is danger nih, you 100% stress ya. Misalnya gitu ya. Tapi di back end-nya itu kita lihat ya back end-nya itu gimana. Back end-nya itu gini nih. Kita lihat misal yang main ya, Luna.java. Nah, ini back end-nya nih. Ini contoh untuk mainnya. Nah, sedangkan sistem untuk ngejalanin yang tadi barusan, kita bangunnya itu pakai desain pattern yang udah kita pelajarin. Kalian desain pattern apa yang udah kalian pelajari? Misal dekorator pattern gitu ya. Kalian implementasi dekorator pattern itu ke sesuatu fitur di dalam project kalian nanti. Nah, kalau kami MK dulu, kami disuruh satu project itu minimal ada 3 desain pattern di dalam project itu. Jadi kami putusin untuk buat 3 fitur, artikel, phonebook, sama stress matter. Dan di sini kami pisahin ke dalam 3 folder terpisah. Kalian boleh satuin atau pisahin juga nih sebenarnya. Cuman biar mudah kami pisahin dalam ini. Nah, untuk artikel ini kami pakainya kemarin singleton. Untuk phonebook kami pakainya iterator. Kalau stress matter ada singleton dan iterator juga. Singleton di sini di artikel controllernya. Mungkin untuk penjelasan code-nya kalian bisa baca-baca sendiri aja nih. Kalau mau baca, kalau nggak mau baca ya nggak apa-apa. Contoh code di dalamnya nih nggak panjang-panjang, pendek-pendek doang gini nih. Ini 38 baris, ini cuman 10 baris, ini cuman 16 baris, ini cuman 5 baris, ini 7 baris, ini 34 baris. Ini pun banyak spasi-spasinya gitu. Kalau dihapus kan jadi berkurang juga barisnya nih. Misal di iterator ya gitu, pendek-pendek semua ininya. Ini cuma 33 baris. Yang banyak 30-an baris deh. Cuman filenya itu lumayan banyak ya. Untuk ngebuat sistem dari desain patternnya itu sendiri. Kurang lebih gini sih. Semoga bisa menjawab ya. Bisa memberi gambaran. Jadi gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak ada kita tutup di sini. Kalau nggak ada kita ini ya screenshot sekali ini. Kita kok bisa open cam semua. Ayo tunjukkan wajah-wajah kalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik itu, jangan malu, tenang.
Wah, ini 56 orang ya. Oke. Sudah semua. Muhammad Kausarnya. Nadia Sofia ada orangnya. Nadia Sofia. Ada bang. Rida Arlian. Oke, gue langsung aja ya. Tunjukkan gigi kalian 1, 2, 3. Oke, Tara. Wait. Ricky Bagestra, Anda golongan kami. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, very good. Thank you untuk hari ini. Monggo, Bang Lida. Oke, karena nggak ada yang nanya tadi tentang objek oriented, kami asumsikan kalian udah ngerti semua tentang objek oriented. Jadi jangan salahin kami kalau kami nggak jelasin lagi di depan nanti. Karena memang APL ini materinya juga lumayan susah. Kalau kita pindah dikit materinya itu, mungkin kalian udah agak bingung nantinya. Ya gitulah ya. Oke, mungkin udah bisa ditutup nih. Oke, makasih untuk hari ini. Makasih juga ke Bang Lida udah jelasin panjang lebar juga sampai akhir. Kalau ada kesalahan kata, kami mohon maaf ya. Makasih untuk partisipasinya. Selamat pagi. Oke, silahkan kalian boleh keluar dari ini. Thank you ya. Semangat ke depan. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Makasih Bang. Udah banyak nih. Makasih Bang, makasih Bang, makasih Bang.